Aku paling heran kalau orang makan di rumah makan Padang atau rumah makan biasa, tapi mesannya telur mata sapi. Buang-buang waktu. Jarak dari rumah ke rumah makan itu 10 kilo. Kalau pakai motor kita habis setengah liter. Kalau pakai mobil kita habis itu sekitar hampir 1 liter. Tapi kalau kita pakai mobil Land Cruiser habis itu 2 liter. 2 liter kali 15.000, berarti 30.000. Harga telur mata sapi cuma 5.000. Lebih bagus kau bikin di rumah. Beli telur 2.000 atau ambil dari kulkas, ceplokkan, ambil nasi makan kau. Kalau misalnya telur dadar, oke lah ya, ala-ala masakan Padang, ya kan. Kalau telur dadar Padang itu biar tahu kalian tebalnya segini, 5 cm. Pernah biar tahu kalian, sengaja ku bawa penggaris. Heran aku makan di rumah makan Padang yang satu ini, pikirku begitu kan. Karena apa? Asal aku makan nasi dadar, makan telur dadar, nggak pernah habis. Ku bawa lah senti, kukur biar tahu kalian, 5 senti. Mak, tapi hebat kali, Pak. Jujur aja ku bilang, sampai sekarang aku nggak tahu rahasianya cara masaknya bagaimana itu, jujur. Nah, kalau misalnya contohnya seperti itu, oke lah, ya kan? Mungkin dikasih tepung, dikasih tambahan lain, kasih penyedap, kasih bawang, kasih cabai segala macam. Oke, repot. Ini telur mata sapi. Apalah repotnya? Itu dia. Tapi jujur aja aku bilang ya, aku paling kesal kali kalau misalnya di rumah makan menunya kebanyakan ayam. Pernah lah satu ketika, ini nggak kubuat-buat ini biar tahu kalian. Pernah satu ketika makan aku di rumah makan, nggak terlalu besar memang. Hampir semua menunya ayam. Ayam gulai, ayam goreng, ayam cabai merah, ayam cabai hijau, ayam bakar, ayam bumbu, ayam rendang. Coba bayangkan kalian, apa lagi mau ku makan? Pikirku begitu kan. Karena memang aku gak terlalu suka ayam. Ku tanya sama dia, nggak ada lauk yang lain? Nggak ada bang, cuman ini. Udahlah itu aja lah, telur mata sapi. Ternyata terjawab sudah kenapa orang mesan telur mata sapi di rumah makan. Aduh, jujur aja lah aku bilang, makanya ya, kalau bapak-bapak ini kenapa paling suka masakan dari rumah? Jujur aja aku bilang sama kalian, mama-mama, ingat, jangan percaya gombalnya bapak-bapak. Jangan pernah percaya dengan bapak-bapak yang bilang masakanmu itu mah lebih enak, lebih istimewa. Bukan, karena apa? Di rumah makan dekat kantornya menunya semuanya ayam. Kalau istri kan bisa di request, besok udang ya ma, besoknya lagi cumi-cumi ya ma, besoknya lagi kalau bisa pak telur mata sapi, di atasnya kasih topping cumi-cumi ya ma. Masih bisa request gitu. Jadi bukan karena enaknya masakan istri. Tapi karena ayam semua menu dekat kantornya itu. Tapi bukannya bilang apa, jujur ku bilang sama kalian ya kan. Kalau bapak bawa buntut dari rumah, itu biasanya bungkusnya itu kadang-kadang nggak manusiawi. Iya, tolonglah dulu untuk mama-mama dibikin dulu bungkus yang manusiawi gitu loh, ya kan? Jangan dikasih Tupperware warna pink. Aduh, itu bisa ketawaan itu sama teman kantornya itu. Di atasnya ada pula lagi logo Hello Kitty.
Boleh Tupperware, tapi warnanya agak-agak gelap gitu loh, biar agak maco. Kan agak lucu contohnya kayak Opung Parbela, contohnya berkumis, berjenggot ya kan. Begitu bawa apa bekal dari rumah dibuka tempat bekalnya warna pink. Dikasih pula itu botol air minum yang ada pipetnya itu yang untuk anak TK itu. Yang ada tombolnya di atas itu celuk. Ada. Kalau kayak gitu kasihlah warna-warna yang memang maco, ya kan? Tapi bapak-bapak ini pun juga nggak bilang apa, ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini ada yang nggak mau repot, nggak mau dikasih tempat bekal, ya kan? Kenapa bilang, ya kan? Asik ketinggalan di tempat kerja. Makanya ya kalau misalnya bawa bekal itu udah nggak usah pakai tempat, ya kan? Beli aja kertas nasi. Selesai makan buang. Selesai makan buang. Kan begitu adalah satu bapak-bapak karena udah terbiasa dia bawa tempat bekal kan begitu kan, ya kan, bawa tempat bekal dari rumah, rupanya kotor lah tempat bekalnya. Jadi datanglah istrinya diburu-buru ke warungnya kan, dibelilah tempat apa namanya kertas nasi itu, dibungkuslah tempat nasinya itu, ya kan, sap ada nasi ya, dipisah lagi tempat apa namanya lauknya, ya kan, dipisah lagi tempat kerupuknya kan begitu, pakai kertas nasi lah kan begitu kan. 3 kertas nasi lah dibungkus rapi kayak di rumah makan kan begitu. Saat pulang kerja biar tahu kalian kertas nasinya pun dibawa pulang. Saking disiplinnya. Itu makanya gue bilang ya kan. Ada yang satu lagi karena kebiasaan dibawa kertas nasi ya kan. Datanglah nih kasihan kali suamiku ini dibawa kertas nasi. Dibagiin lah ini apa namanya Tupperware ini biar agak banyak tempatnya kan begitu. 3 hari berturut-turut bawa tempat nasi Tupperware, 3 hari hilang. Karena apa? Udah terbiasa makan pakai kertas nasi, habis makan buang. Begitu juga pakai Tupperware, habis makan dibuangnya. Jadi ibu-ibu tolong diperhatikan suaminya, ya tipikal yang mana. Itu dia. Tapi aku jujur aja aku bilang kalau sempat aku ya kerja, aku lebih pilih nggak bawa nasi. Kenapa bilang malu? Yang pertama itu kayak bapak-bapak biasanya kalau nggak bawa nasi dari rumah itu yang pertama itu malu, ya kan? Yang kedua itu nggak mau repot, ya kan? Yang ketiga ya dia istilahnya bisa dia nongkrong sama teman-temannya sambil makan siang ya. Jadi kalau ada bapak-bapak bilang begini sama ibu-ibunya ya, "Ma, aku nggak usah bawa nasi." "Kenapa Pak? Nggak enak rupanya masakanku." "Enaknya Ma, masakanmu itu enak kali. Cuman aku nggak mau bikin kau repot. Aku nggak mau bikin kau bangun pagi. Cuman gara-gara memasakkan untukku. Ingat ya Maya, aku tipikal suami yang gak mau ngerepotin istri. Jadi kayak mana itu Pak? Gak apa-apa lah, uang aja lah aku bawa, tapi lebihkan sedikit ya." Jangan percaya kalian. Ada 4 itu kemungkinan. Yang pertama tadi ku bilang ya, yang pertama ku bilang tadi ndak mau repot. Yang kedua malu. Yang ketiga dia kepingin nongkrong sama kawan-kawannya. Keempat biar tahu kalian. Ini hati-hati nih. Yang keempat kemungkinan saja pelayan di tempat dia makan itu lebih cantik daripada kau. Jadi istri-istri jangan langsung tersanjung. Periksa dulu kebenarannya. Kalaupun contohnya ya harga nasi katakanlah 15.000 ya kan, kasih 15.000, jangan dikasih 30.000. Nanti pergi keliaran itu kemana-mana itu. Aduh. Tapi jujur aja lo ku bilang ya kan,
aku dari waktu kecil paling gak suka aku bawa bekal. Karena apa? Yaitu lihat tadi. Yang pertama repot, yang kedua malu, yang ketiga, ya kan? Aku ndak mau apa namanya? Aku bisa nongkrong. Yang keempat, tempat di jualan tukang kantin kami cantik. Jadi waktu kecil aku udah tahu tukang kantin kami itu cantik. Biar tahu kalian jujur aja aku bilang, bapak-bapak yang suka nongkrong di tempat makan yang cantik-cantik pelayannya itu karena sudah terbiasanya itu waktu sekolah. Coba kalau udah agak tua, agak keriput, cepat-cepat itu keluar dari rumah makan itu. Iya makanya aku bilang, ya kan. Makanya untuk rumah makan, jujur aja aku bilang, ya kan. Kenapa rumah makan menyediakan pelayan yang cantik-cantik supaya apa? Supaya yang makan di situ betah. Iya kan, sambil dilihat dimakan, sambil dilihat dimakan, sambil dilihat dimakan, nggak terasa udah habis nambah. Nambah alasan itu. Sebetulnya udah agak kenyang ya, tambah lagi satu deh. Ya kan begitu, udah tambah nasinya ini contohnya kan, mak, udah habis rupanya lauk yang trip pertama. Minta dulu telur dadar itu satu. Apalagi kalau di warteg-warteg, santik-santik, ya kan. Udah habis makan kayak gitu, udah selesai makan ini, nggak langsung pergi tuh. Minta dulu kopi. Makanya gue bilang, kopi biar tahu kalian, sengaja dipesan kopi panas. Biar apa? Biar lama mengimbus-imbusnya. Tapi kalau kopi dingin kan langsung teguk itu kan. Kopi panas, udah dingin pun nanti itu udah setengah jam, tetapnya itu diimbus-imbus. Tapi coba ganti dulu karyawannya itu sama laki-laki. Yakin aku 20 menitnya orang itu di dalam rumah makan. Tapi kalau yang cantik 2 jam. Alah, udahlah makanya aku bilang mama, ya tolong dulu diperhatikan gerak-gerik suaminya. Tanya bagus-bagus, kalau bisa diselidiki. Makanya aku bilang kalau bisa diselidiki, ya kan? Kenapa mereka tidak mau bawa makanan dari rumah? Jangan langsung bangga ketika dibilang aku nggak mau ngerepoti kau mah. Modus. Padahal bukan ya. Tapi kalau istri yang bijak, ya kan kalau sempat contohnya begitu kan, ya misalnya suaminya. Mah, aku nggak usah pada lagi bok-bok nasi mah. Kenapa rupanya pak? Aku nggak mau ngerepoti kau. Yang penting kau bisa beraktivitas yang lain. Nggak apa-apa lah pak. Kan sekalian masaknya untuk anak-anak mau pergi sekolah. Kalau itu nggak bisa ngomong lagi kau. Gagal rencana. Idage. Aduh. Jadi kalau ngomongin masalah rumah makan ini, jujur aja aku bilang ya, aku paling melihat sebetulnya sisi kebersihan kan begitu ya kan. Jadi kadang-kadang kan kalau rumah makan ini ya kan dibikin kipas-kipas di atasnya itu ya kan supaya lalat jangan hinggap kan begitu ya. Setelah itu digantung-gantunglah air, ya kan? Air di dalamnya cabai dikasih, ya kan? Pikirku begitu kan? Apakah bisa memang lala ini bisa mencium bau cabai dari dalam air itu? Padahal udah dikasih air kan begitu kan? Tapi kau tengok, perhatikan, iya juga, iya nggak ada lala yang berhinggap kan begitu. Tapi paling kesal lah aku biar tahu kalian, ya kan? Kalau misalnya di dalam rumah makan itu dikasih asap-asap. Untuk ngusir lalat dikasih asap-asap. Makanya aku bilang, itu tempat telur itu, ya kan karton-karton telur itu lah dibakar. Sengaja itu dibakar, ditaruhnya lah di lauk itu. Di dekat lauk itu, ini lauk bersusun gitu kan, ditaruhnya di bawah itu kan gitu kan. Untuk apa itu bang? Aku bilang begitu, biar jangan masuk lalat.
Ya biar jangan masuk lalat bang, tapi ini semua jadi rasa asap, ku bilang begitu kan. Nggak apa-apa lah bang, yang penting masih bisa dimakan katanya. Alah kawan ini terakhir biar tahu kalian, ya kan, ndak mau lagi aku makan di situ. Karena apa? Ya, ku tengok, ku perhatikan dari luar, ya kan. Dari luar kan contohnya kan orang kan melihat kan menari lah semuanya, ada ikan, ada sayur, ada lauk segala macam kan begitu. Nampak dari displaynya itu kan begitu. Nah si abang ini karena nggak mau lalak masuk, diisinya asap banyak-banyak. Jadi orang pun nggak nampak lagi jadinya. Apanya lauk kawan ini dipenuhi asap semua. Aduh kacau kali kawan ini, alah memang. Tapi memang itu aja aku bilang ya, bagi apa namanya pengusaha rumah makan diperhatikanlah dulu ya kan. Apa namanya itu, kalau misalnya ada kan kadang-kadang ada telur menghinggap itu di atas ikan atau misalnya di atas daging gitu kan, telur lalat. Itu kan penyakit itu kan begitu. Tolonglah kalau ditegur contohnya itu lauknya dibuang kan begitu. Ini ndak pernah aku makan di satu rumah makan ya kan. Jadi datanglah dia. Datang aku tengok. Bang, ini bang udah kena telurnya ini. Aku bilang begitu kan. Telur dadar ada apa namanya dihinggapi telur lala, apa lala hijau di situ kan. Tahu kalian dicubitnya bagian yang dihinggap telur apa itu, telur lala itu dibuangnya. Diganti lah bang, ku bilang akan cuma ini yang dihinggapi, yang lain kan enggak katanya. Tahu kalian mulai dari situ enggak mau lagi aku makan di situ. Iya makanya gue bilang, ya kan namanya kan kebersihan ya haruslah, namanya pelanggan itu kepuasannya harus diperhatikan, ya kan. Satu-satunya tempat makan yang nggak pernah dihinggapi lala hijau itu cuma di rumah, cuman di rumah. Karena apa? Begitu masak langsung ditutup pakai tudung saja. Makanya ya, aku bilang sama kalian mama-mama, tolonglah dulu kalian ya, coba perhatikan dulu yang di rumah makan ini ya. Kalau di rumah makan itu kan displaynya itu ya, displaynya itu kan nampak itu, ya kan. Oh itu ikan, itu dendeng, itu rendang kan begitu. Jadi semangat gitu loh yang mau makan kan begitu. Tolong juga tudung saji mama-mama itu dibikin dari kaca. Jadi bapak-bapaknya ketika pulang kerja selera makan. Kan nggak mungkin pulang kerja langsung makan. Biasanya kan mandi dulu kan begitu kan. Kalau dilihat di tudung saji contohnya gitu kan, wish, enak kali, ada peyeknya, ada ikannya, ada sayur asamnya, ada tempenya kan begitu. Mandi pun semangat kan begitu. Yang tadinya capek kepengen marah-marah udah nggak marah-marah lagi karena terbayang sama masakan istri. Nah ini begitu pulang kerja tudung saji tertutup, nggak nampak gitu loh. Jadi ada kayak gitu merasa sial gitu kan. Makan lagi nih, begitu makan sabu udah gitu mandi segala macam. Udah dibayangkan lah nih apalah isi dari apa tudung saji itu ya. Ayam goreng enggak? Kayaknya sih gulai ayam ini. Sambil mandi itu ya kan, kayaknya dendeng deh. Aduh, kayaknya ikan asin enak kali tuh pakai sayur asin. Sambil mandi dia sambil main tebak-tebakan. Begitu dibuka telur mata sapi. Jadi ngerasa sial jadinya. Jadi tolong dulu tudung sajinya itu ibu-ibu, tolong dibikin yang transparan. Biar bapaknya itu nggak main tebak-tebakan di kamar mandi. Jadi itulah dulu teringat dari rumah makan ya. Makasih banyak ya. Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati.